Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV. Saat ini dialog khusus Dina Raisya agak lebih santai karena kita sedang berada di barnya BBS Cafe and Resto. Kebetulan saya juga malam hari ini berbincang dengan pengamat politik muda Sumbawa. Sudah hadir bersama saya Mas Heri Kurniawansyah. Halo Mas Heri. Halo Mbak Dina. Apa kabar nih Mas Heri? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, sehat ya, sehat ya. Pemirsa, malam hari ini dialog khusus Dina Raisya akan membahas tentang menakar peluang Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bang Zulkifli Mansyah, untuk menuju bursa pencapresan di tahun 2024 nanti. Oke, Mas Heri, beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan Bang Zul ya di dialog khusus Dina Raisya bersama Bang Zul. Itu beliau juga masih belum terang benderang penjelasannya. Cuman memang prediksi kalau dari segi persyaratan dukungan partai dan lain sebagainya, sepertinya tokoh Indonesia Timur, Gubernur NTB ini cukup kuat untuk bisa maju ke pencapresan 2024. Kalau Mas Heri sendiri memandang seperti apa nih? Baik, terima kasih Mbak Dina buat pemirsa semuanya dimanapun berada. Jadi karena saya backgroundnya seorang akademisi, maka tentu saya akan menjawab tentu berbasis pada konsep dan teori ya. Oke. Nah, dalam kita melihat fenomena ini, maka kita harus melihatnya dari dua pendekatan, ataupun dua konsep, ataupun dua perspektif. Ya. Nah, perspektif yang pertama ataupun pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini, kalau dilihat dari sudut pandang normatifnya, Gubernur NTB tentu kemudian bisa atau punya peluang dalam hal ini. Kenapa? Ada dua kata kunci ataupun ada dua narasi kunci terkait dengan pendekatan normatif ini. Oke. Pertama, beliau ini adalah seorang kader partai, seorang kader partai yang kebetulan partainya itu berada pada posisi level menengah secara nasional. Oke. Seorang kader partai, artinya bahwa yang tidak punya partai saja percaya diri untuk mensounding dirinya sebagai capres nanti ke depan, apalagi yang seorang kader partai, apalagi seorang yang memang punya pengalaman dalam bidang politik, misalnya sebagai seorang pemenang di legislatif, apalagi di eksekutif. Itu yang pertama, kata kunci pertama. Yang kedua adalah, kata kunci yang kedua adalah bahwa beliau itu seorang kepala daerah. Seorang kepala daerah. Kenapa saya menyebutkan ini adalah sebuah kata kunci? Karena tren politik modern ke depan itu, dan sejarahnya juga di era demokrasi ini, kepala daerah itu punya peluang yang lebih ketimbang tokoh lain yang tidak berbasis atau yang tidak berasal dari seorang kepala daerah. Contoh kecil, Mbak Dina. Saya kasih ilustrasi yang sangat ilmiah, misalnya. Masih ingat bagaimana pertarungan Jokowi dan Prabowo pada awal-awal pemilihan presiden pertama. Tentu kita sepakat bahwa Prabowo itu adalah seorang tokoh nasional yang punya nama besar. Seorang pemilik partai, ya kan? Seorang prajurit dan seorang yang memang menjadi tokoh nasional, sehingga secara bergaining politik dia lebih unggul daripada Jokowi pada saat itu ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang Jokowi. Kenapa itu terjadi? Karena memang Prabowo itu, kalau dalam analisis saya itu, beliau itu tidak punya semacam satu modal yang bisa dijual ke publik. Secara pengalaman, dia tidak pernah berpengalaman di eksekutif, dia juga tidak pernah berpengalaman di legislatif. Sehingga kemudian tidak ada satupun narasi yang bisa kemudian dijual ke publik yang membuat publik tertarik. Nah, Jokowi pada saat itu memang tidak terlalu terkenal, tapi beliau punya satu modal besar untuk dijual ke publik sebagai seorang yang pantas menjadi seorang presiden. Wali kota Solo, kemudian seorang gubernur Jakarta. Artinya bahwa modal sebagai seorang pejabat besar itu ada di dia, ada modal untuk dikampanyekan ke publik. Nah, artinya bahwa menjadi kepala daerah ini, karena ada hasil dari kiprahnya gitu, apalagi maksudnya? Kalau ada hasilnya, artinya bahwa menjadi seorang kepala daerah itu sama sepertinya semacam itu menjadi semacam audisi seorang untuk menjadi capres ke depan.
Oh, oke. Coba perhatikan, kenapa kemudian lembaga survei ini yang mendominasi itu adalah tokoh-tokoh kepala daerah semua, seperti Anies Baswedan, Ya. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Hopipa, dan di luar Jawa ada Gubernur Zul dan lain Media sebagainya. Info Indonesia, Mas Heri melakukan polling. Polling pertama mereka merilis 14 besar ya. Kemudian di tahap kedua berakhir di 30 April kemarin, mereka mengkerucutkan menjadi 10 besar gubernur ya, gubernur yang diminati oleh masyarakat Indonesia untuk nyapres gitu. Dan Bang Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB berada di posisi ke-6. Jadi ada Anies Baswedan pertama, kemudian Herman Deru ya, Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Ridwan Kamil, dan berikutnya ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Wahidin Halim ya, Gubernur Banten, dan ada Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB. Tentunya kebanggaan kita saat ini ya. Kemudian nomor 7 ada Isra Nur dari Kalimantan Timur. Sri Sultan Hamengkubuwono juga masuk Mas di urutan ke-8 pollingnya. Kemudian di urutan ke-9 ada Erzaldi, dan urutan 10 ada Sutar Miji, Gubernur Kalimantan Barat. Dan ini kan seksi sekali nih Mas Heri. Kalau Gubernur NTB di polling secara nasional itu, pollingnya dilakukan oleh Info Indonesia gitu kan, berada di urutan ke-6, bukan tidak mungkin tahun depan kan bisa saja naik ya. Jadi saya menyambung lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dina. Tadi kan saya menggunakan pendekatan yang pertama, pendekatan normatif. Pertama, beliau adalah kader partai. Yang kedua, beliau adalah seorang kepala daerah. Trennya bagus sih dalam konteks ini. Artinya secara normatif atau pendekatan normatif, beliau punya peluang dalam hal ini. Satu. Nah, tetapi kemudian ada pendekatan yang kedua yang mampu membantah ataupun kemudian membubarkan perspektif pendekatan yang pertama itu. Apa itu? Pendekatan rasionalitas politik. Ini yang paling penting, Mbak Dina. Ini yang konkret ini. Rasionalitas politik. Apa yang ingin saya katakan dalam perspektif yang kedua ini, ya, untuk menjawab pendekatan yang kedua ini, kita harus menganalisis gerbong besarnya Pilpres ini siapa saja itu. Nah, saya melihat bahwa ada 4 gerbong utama Pilpres tahun 2024. Ya. Yang pertama gembongnya Teguh Umar itu Megawati, ya, karena komplek rumahnya di Teguh Umar. Megawati pasti PDIP. PDIP itu punya jumlah kursi di DPR RI itu 20% lebih. Artinya dia tanpa ada partai lain yang bergabung dengan dia bisa mencalonkan dirinya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan yang lain. Artinya dia itu melebihi 115 kursi. Artinya sudah cukup. Dirinya sendiri cukup saja dirinya sendiri. Sudah bisa mencalonkan diri. Ini akan ada jawabannya ke situ nanti. Baik. Selesai posisinya Megawati atau PDIP ini selesai nih, sudah aman nih, tidak ada yang bisa diganggu-gugat. Yang kedua, gerbong yang kedua adalah gerbongnya Hambalang Prabowo. Dalam hal ini adalah Gerindra. Gerindra itu kalau kemudian dia berjalan sendiri tidak bisa karena kursinya hanya 75 kursi di DPR. Masih dia harus nyari teman. Nah, sejarahnya bahwa Gerindra itu selalu mesra dengan PKS dari dulu. Dari PKS. Iya. Kita bisa masukkan PKS di sini. Sehingga kalau Gerindra dengan PKS bisa satu cawapres dia memenuhi syarat. Artinya gerbong kedua sudah selesai. Nah, gerbong yang ketiga adalah gerbongnya Cikeas. Cikeas itu adalah SBY. Ada AHY di situ. Tentu AHY juga tidak bisa mencalonkan diri sendiri atau Demokrat harus ada partai lain. Harus ada temannya. Ya. Dan yang keempat adalah gerbongnya Yusuf Kala, Golkar dalam ini. Bisa juga dengan Nasdem dan lain sebagainya. Satu gerbong. Nah, kalau kemudian partai-partai lain ini kemudian merapat ke PDIP, bisa jadi 3 gerbong, bisa jadi 2 gerbong, terpisah semuanya. Karena memang partai itu oportunis dia, Mbak. Dia itu pasti akan melihat, oh saya nggak punya kader yang pantas ketimbang kalau bahasa Sumbawanya itu bute bubalang ya bahasanya itu nggak dapat apa-apa. Lebih baik saya mendekat kepada calon ataupun partai yang sekiranya akan menang supaya eksistensi partai saya itu tetap bertahan ke depan. Artinya ada kepentingan di situ. Nah, pertanyaannya adalah Gubernur Zul ini masuk ke gerbongnya mana? Tadi saya katakan gerbong yang kedua, gerbongnya Hambalang. Karena sejarahnya dia ada mesra. PKS mesra dengan Gerindra. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian dia gerbongnya masuk ke Gerindra, mungkin nggak Dr. Zul itu
capresnya itu tidak mungkin karena ada Prabowo di situ. Oke. Ya kan? Ya, Nah, kalau kemudian jadi cawapres, mungkin nggak? Maka kemudian pertanyaannya ke depannya adalah tentu Prabowo ataupun siapa capresnya itu pasti akan memilih cawapres yang mampu mendongkrak suaranya secara signifikan. Nah, siapa yang mampu mendongkrak? Pasti kemudian Gerindra akan mencari yang benar-benar bisa mendongkrak. Iya, satu. Pertama pasti yang dicari itu adalah kepala daerah yang punya massa yang banyak. Oke. Kepala daerah. Dalam hal ini Jawa ya. Apakah Jawa Barat, Jawa Timur. Yang kedua adalah tokoh organisasi massa di sini. Misalnya seperti NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Jadi saya menyambungnya bahwa tentu kemudian gerbong ini akan mencari cawapres yang sekiranya mampu mendongkrak suaranya. Kan tidak mungkin cari cawapres yang kemudian tidak mampu mendongkrak suara, apa artinya kita bertarung gitu kan begitu. Itu logikanya. Sehingga ada dua kemungkinan yang dicari cawapresnya. Pertama adalah kepala daerah yang memiliki DPT masyarakatnya terbanyak lah. Dalam hal ini bisa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa dan seterusnya. Nah, yang kedua bisa juga non kepala daerah, misalnya seorang tokoh organisasi massa yang terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Kan itu kasusnya kemudian Jokowi kemarin mengambil Maruf Amin, padahal kita tahu Maruf Amin tidak punya, mohon maaf ya, harus kita jujur bahwa tidak punya performance yang luar biasa, tapi mampu mendongkrak suara karena memang dari organisasi massa. Karena memang memiliki massa yang banyak. Nah, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, maka kemudian gerbong ini semuanya harus mengambil cawapres yang memang punya massa yang besar dalam ini. Harus rasional. Nah, massa yang besar itu apa? Harus kita berpikir, harus kita rasional juga bahwa massa yang paling besar itu ada di Jawa, Mbak. Karena 60% DPT Indonesia itu ada di Jawa. Jadi makanya tidak salah. Tapi Indonesia Timur kan nggak NTB aja, Mas Heri. Benar. 60% itu artinya bahwa 130-an juta DPT ya, data pemilih tetap kita tuh ada di Jawa. Dikuasai oleh 6 provinsi di Jawa. Di luar Jawa itu kan ada 27 provinsi, hanya 40%. Artinya kalau dibagi 27%, 27 provinsi masing-masing dibagi itu 40% sisanya, mungkin sama-sama 2%, 3% semuanya. Kecil. Artinya kecil. Sangat itu semuanya sentranya di Jawa. Makanya tidak salah ketika ada orang yang mengatakan bahwa siapa yang menaklukkan Jawa itu sama dengan menaklukkan politik nasional. Nah, benar. Nah, masih ingat kasus Mbak Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, karena di Jawa itu yang paling banyak penduduk itu Jawa Barat. Hampir 33 juta DPT-nya. Nah, Ahmad Heriawan dari PKS loh. Petinggi PKS, gubernur 2 periode di provinsi terbanyak penduduknya. Tapi nggak ditarik oleh Prabowo saat itu. Artinya apa? Bahwa ada konstelasi yang berbeda di situ. Mohon maaf, apalagi yang di luar Jawa. Ini juga menjadi pertimbangan besar. Prabowo justru memilih Sandiaga Uno sesama Gerindra. Untung ada legowo dari partai-partai pendukung yang lain. Padahal Ahmad Heriawan itu 2 periode memimpin provinsi paling banyak DPT-nya. Nah, apalagi mohon maaf yang DPT-nya sangat kecil. Dan harus diakui Mbak Dina. Kita harus jujur, Pak Zul, gubernur kita ini dalam konteks level nasional masih kurang populer dia. Jujur kan kita katakan. Misalnya kalau tokoh-tokoh di Jawa itu, gubernur-gubernur yang ada di Jawa itu, mereka buat status di Facebook atau di Twitter saja, itu langsung jadi berita di media nasional. Langsung trending. Langsung trending. Kita ini enggak ada. Karena memang di luar Jawa, ya harus kita akui itu. Nah, ini juga akan menjadi semacam satu determinasi faktor. Nah, artinya bahwa ketika kita kembali kepada perspektif atau pendekatan rasional politik, kepada rasionalitas politik, maka kemudian bisa saya katakan bahwa untuk capres itu hampir tidak mungkin. Bahkan cawapresnya hampir tidak mungkin dalam konteks ini. Dalam konteks yang kedua ini. Yang kedua ini. Nah, dan memang juga ya saya ingin katakan juga di sini bahwa perbandingannya begini, Mbak. Masih ingat dulu TGB 2 periode NTB. Iya, benar. TGB itu jujur saja ketika Pilpres yang kemarin itu sangat populer secara nasional. Jadi beliau ini hampir setiap hari keluar di media nasional. Bahkan kemudian beliau itu diundang oleh provinsi lain untuk menjadi bicara di mana-mana. Bahkan Aceh itu gelar karpet merah turun dari pesawat. Saking pentingnya saking populernya saat itu. TGB saat itu. Kita semuanya nonton itu, kita ikuti itu. Bahkan disebut-sebut oleh Survivor, semua tokoh-tokoh nasional di berbagai talk show disebut TGB. Apa yang terjadi? Jangankan cawapres atau menteri saja nggak diambil. Artinya apa? Yang ingin saya katakan di sini bahwa tembakannya Gubernur Zul ini, menurut saya, analisis saya, tidak ke capres sebenarnya.
Oh ya? Saya punya analisis yang anti mainstream dengan yang lain. Kita bisa berdebat di sini. Terus menurut Mas Heri kemana nih? Nah, ini yang menarik. Nembaknya kemana? Dr. Zul itu tokoh nasional. Dia paham fenomena ini. Tidak seperti kita yang belum pernah nginjak di Senayan di sana. Beliau paham konstelasi politik nasional. Beliau paham itu. Sehingga berarti beliau paham sebetulnya dengan peluangnya. Paham. Tetapi kemudian ada misi lain dalam hal ini. Kalau boleh jujur, menurut analisis saya, kita bisa berdebat dalam ini secara ilmiah. Ya. Misi lainnya apa? Misi lainnya tetap kepada 2 periode gubernur NTB. Apa hubungannya dengan Pilpres? Bahwa dengan mensounding namanya lebih besar ke atas, artinya eksistensi beliau di bawah itu semakin kuat. Semakin kuat. Tembakannya adalah 2 periode sebenarnya, bukan nasional. Karena beliau sadar akan fenomena ini. Apa alasannya? Kalau menteri, Mas Heri? Bisa jadi ke depan. Tapi konteksnya di sini yang saya baca adalah masih ke penguatan 2 periode gubernur. Kenapa itu bisa terjadi? Misalnya begini, Mbak Dina. Masa PKS nggak mensupport kader terbaiknya? Bisa Mbak Dina, bisa. Tapi kan harus realistis juga bahwa PKS itu butuh teman dia hanya 50 kursi di DPR RI, masih jauh dari memenuhi syarat untuk. Maka kemudian dia gembongnya diwakil dia nantinya. Kalau berhadap misalnya dengan Gerindra ataupun gerbong lain itu kita belum bisa baca. Kalau dengan Gerindra otomatis Gerindranya yang capresnya. Karena ada Prabowo di situ kan tidak mungkin yang banyak yang jadi cawapresnya, kan begitu. Nah, kalaupun kemudian PKS mencalonkan diri, pasti akan cari semacam satu tokoh yang memang kebetulan ada di sentranya politik nasional yang memiliki masa yang lebih banyak gitu. Kita ini memang luas NTB ini, tapi masa DPT-nya itu sedikit kecil kita di mata nasional ini kecil. Kalau kita lihat perjalanannya Bang Zul akhir-akhir ini seneng banget gitu berkunjung ke Anies Baswedan. Itu sesama kepala daerah tuh biasa saja. Biasa aja ya. Kalau dalam istilah pemerintahan itu ada istilah kolaboratif government. Jadi kolaborasi antara sesama kepala daerah itu biasa, bagus. Ya untuk kemudian penguatan reformasi birokrasi dan lain sebagainya itu bagus. Tidak masalah. Tapi popularitas Anies kan luar biasa, Mas Heri. Apa itu? Popularitasnya itu karena Anies. memang dia tuh berada di Jakarta, berada di sentranya politik nasional. Dia tuh sikat gigi saja tuh jadi berita kok. Dia itu mau kumur-kumur aja jadi berita. Kita di sini mau banting tulang menghilangkan kemiskinan, nggak ada keluar berita di nasional. Berarti secara rasional PKS nggak akan misalnya nih, karena tadi sudah dibilangin di DPR RI 50-an hanya 50-an kursi. Jauh, masih jauh. Jadi dia itu palingan dapat cawapres ya. Kalaupun bisa, paling cawapres. Kalaupun bisa. Berarti seandainya PKS kemudian menggandeng salah satu tokoh paling populer di Indonesia pun dia nggak bisa nyapres ya. Misalnya Anies misal. Ya karena memang mereka sama-sama berat, Mbak. Bisa jadi PKS-nya itu ngambil misalnya Anies misalnya. Ya karena potensinya dia ada gitu loh. Karena memang populer kan. Walaupun dia bukan kader PKS. Tapi kan partai ini rasional mereka semuanya. Kita akan mendukung orang yang sekiranya akan punya peluang untuk menang. Karena memang dongkrak untuk partainya juga akan besar nantinya. Apalagi mohon maaf PKS dengan Anies ini sangat mesra. Memang gesturnya Anies itu juga ke PKS dari sisi keagamaannya, kesantunan dan cara komunikasinya itu memang sangat diterima oleh PKS. Dan kebetulan tokoh-tokoh PKS juga yang saya lihat itu sangat pro, sangat welcome dengan Anies, sangat akrab. Bisa jadi ke sini, bisa jadi karena memang rasionalnya memang beliau tuh banyak itu populer. Bahkan ditakuti oleh musuh-musuh politik, bahkan framing, buzzer dan sebagainya kan begitu. Itu aja peluangnya ada. Nah, bisa jadi PKS-nya ke sini dan kemudian menegasikan kadernya karena bagi mereka ini yang paling rasional. Karena itu politik itu kan mencari kemenangan, kepentingan dia, kan begitu. Nah, itu menurut saya. Tapi ada yang menarik tadi Mbak, belum saya jawab mengenai orientasi tembakannya Dr. Zul itu bukan ke capres sebenarnya. Karena dia sadar. Mas Heri sudah bilang tadi, nembaknya itu ke gubernur 2 periode, ya kan? Tapi kalau ke menteri, Mas Heri juga menjawab mungkin juga bisa. Gitu ya. Bisa jadi kalau kemudian gerbongnya PKS yang didukung oleh PKS. Misalnya nanti akan ada 2 calon. Gerbongnya PDIP dengan merapat ya partai-partai lain. Gerbongnya Gerindra atau PKS yang lain. Misalnya yang ini menang. Misalnya yang gerbong yang satunya menang otomatis bisa jadi berpeluang besar jadi menteri. Baru ketika sudah jadi menteri, maka levelnya ke depannya baru kita berbicara tentang capres ke depan. Karena sudah ada
ketokohan secara nasional di situ. Memang Dr. Zul tokoh nasional, tapi tingkat popularitasnya masih menang tokoh-tokoh yang ada di Jawa sana. Dan kita harus sadari. Tapi waktu saya dialog dengan Bang Zul itu beliau juga menakar peluangnya itu tergantung siklus pencalonan presiden dan legislatif gitu. Ya kalau waktunya berjauhan mungkin bisa milih gitu bisa milih mau nyalon apa gitu kan. Mau ditentukan apakah mau eksekutif artinya gubernur lagi atau legislatif gitu. Kalau dekat, nah itu yang susah katanya. Susah. Memang makanya ini masalah timing, Mbak. Kalau kemudian mana yang saya juga belum baca, apakah yang capres duluan atau yang legislatif duluan atau yang mana. Kalau legislatif duluan bisa kemudian dikalkulasikan kursinya berapa. Kalau PKS tiba-tiba melonjak misalnya lebih dari 20%, bisa jadi perubahan konstelasi politik nasional itu akan secara signifikan berubah. Tapi posisinya hari ini kan PKS itu hanya 50 kursi, masih jauh. Tapi jadi kalau seandainya nih timingnya nanti pemilihan legislatif duluan, kemudian suara PKS melonjak misalnya bagus. Gitu. Nah itu perubahannya signifikan. Bisa jadi rumusannya itu berubah. Apa yang kita bicarakan ini bisa kemudian berubah total substansinya. Bisa jadi orang-orang PKS mencalonkan dirinya jadi presiden karena kursinya banyak misalnya atau apa. Tapi kalau hari ini melihat dengan kursi PKS di DPR itu masih jauh dari syarat minimal gitu. Sangat nggak logik ya. Nggak logik. Dia butuh teman. Bahkan Cawapres pun hampir tidak mungkin. Kalau dari pendekatan yang kedua ini tadi yang saya katakan. Nah, saya jawab sedikit masalah tembakan rasionalnya beliau ya. Sebenarnya begini Mbak Dina. Saya melihat bahwa ketika orang tuh sibuk ngomongin Dr. Zul cocok nih nyapres. Saya punya pandangan yang berbeda. Karena sekali-sekali dong tokoh Indonesia Timur gitu kan. Nah tapi tembakannya beliau tuh bukan ke sana dan beliau sadar akan hal itu menurut saya. Masa sih? Dr. Zul itu bukan politisi yang kemarin, beliau itu punya pengalaman yang besar, seorang pemenang di legislatif dan eksekutif. Jadi beliau sadar akan konstelasi ini. Nah sehingga ini lebih kepada market politik saja, cara menjual dirinya di halayak saja. Nah ketika beliau melemparkan isu bahwa saya ingin nyapres, misalnya, maka kemudian beliau sesungguhnya ingin menguji persepsi publik sebenarnya. Apakah beliau disenangi jadi capres atau disenangi jadi 2 periode. Nah sehingga muncullah narasi di bawah ini, di komen-komen orang, Dr. Zul mohon nggak usah nyapres 2 periode saja. Inilah yang dicari oleh beliau sebenarnya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ini menarik beliau. Karena ketika beliau menjadi calon gubernur di periode pertama dengan calon gubernur di periode kedua ini berbeda suasananya sangat berbeda. Kalau pada saat beliau menjadi calon gubernur di yang pertama, hampir beliau tidak punya resistensi, tidak punya penolakan, tidak punya semacam patologi lah. Murni beliau hampir tidak ada satu peristiwa yang mampu menggerus suara beliau. Sehingga kemudian mayoritas orang Sumbawa hampir mendekati 100% memilih beliau. Karena bahasa Sumbawanya itu nggak ada peristiwa, bukan bahasa Sumbawa. Bahasa sederhananya itu tidak ada peristiwa yang mampu menggerus suara beliau. Tetapi di periode kedua ini tantangannya besar. Mas Heri, masa sih Bang Zul mau nembak 2 periode? Karena logika analisis politiknya begini Mbak Dina. Saya katakan tadi bahwa pencalonan beliau untuk calon gubernur yang pertama dengan yang kedua ini sangat berbeda. Konstelasinya sangat berbeda, lingkungannya dan sangat berbeda suasananya. Kalau dulu beliau belum pernah menjadi gubernur, masih polos di situ. Belum ada yang menjadi bahan kritikan publik karena belum pernah memimpin kan, baru pertama nyalon. Nah, kalau sekarang itu ada 2 peristiwa yang bisa membuat lawan politiknya menggerus suaranya. Pertama adalah pilkada kemarin. Ini orang luput dari analisisnya. Pilkada kemarin memang Pak Zul, Gubernur Zul, tidak pernah mengatakan saya dukung siapa-siapa. Kan tidak mungkin beliau mengatakan demikian. Tetapi orang bisa membaca arah dukungannya kemana. Arah dukungannya kemana. Kita sepakati secara dulu. Secara tersirat. Orang semua tahu dengan gerakan-gerakan politiknya. Sehingga apa yang terjadi, basis suaranya beliau di Sumbawa ini pecah gara-gara pilkada kemarin. Misalnya saya mendukung saya mendukung Gubernur Zul sebagai gubernur. Tapi ketika pilkada kemarin saya mendukung nomor sekian. Menarik ini. Tapi jika nih Mas Heri, lah, adiknya sekarang menjadi
Wakil Bupati Sumbawa. Jika Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa kemudian berprestasi karena tersirat didukung oleh Gubernur Zulkifli Mansyah gitu, bukan tidak mungkin suaranya juga akan tetap bagus kan? Nanti kan ada pasti ke sana nanti Mbak Dina. Saya selesaikan dulu yang ini ya. Yang pertama tadi bahwa ada pilkada kemarin. Artinya bahwa banyak pendukung-pendukung yang lainnya yang kalah itu masih merasa ada rasa kecewa. Bahasa Sumbawanya apa ya? Masih ada selara hati, nggak apa-apa ya pakai Sumbawa ya. Masih ada selara hati terhadap gitu. Ada keselnya. Terus sehingga kemudian ini mengganggu posisi ini tantangan buat beliau ke depan, itu satu. Yang kedua, beliau itu sudah menjabat selama berapa tahun di sini? 3-4 tahun. 3 tahun. Artinya bahwa sudah ada banyak kebijakan yang disampaikan. Nah, kebijakan-kebijakan ini juga tidak lepas dari kritikan publik. Banyak itu kebijakan beliau yang dikritik oleh anggota DPR provinsi atau masyarakat pada umumnya. Seperti misalnya beasiswa NTB yang kemarin itu temuan BPK meskipun sudah dikembalikan. Tapi ini kan masalah tata kelola dan lain-lain. Artinya banyak ruang atau banyak peristiwa yang mampu menggerus suara beliau. Nah, beliau bisa maka kemudian untuk mengembalikan eksistensi beliau, beliau melakukan cara lain ataupun opsi lain. Dengan cara apa? Marketing politik tadi. Melemparkan isu ke nasional bahwa saya siap nyapres. Supaya kemudian orang berpikir beliau ini laku kok di nasional, masa di wilayah kita nggak laku? Masa kita nggak besar-besarkan beliau? Nah, sehingga kemudian situasi ini akan menutup peristiwa-peristiwa yang akan mengurus suaranya tadi itu. Oh gitu. Itu strategi, itu bacaan saya. Ya, itu bacaan saya. Karena ini konkret, Mbak. Ini sangat ilmiah menurut saya bahwa beda ya suasana batin, suasana sosial ketika beliau menjalankan diri di periode pertama dan periode kedua. Periode kedua ini agak susah. Apalagi mohon maaf kalau kemudian wakilnya juga misal pisah dengan beliau. Terus mencalonkan diri. Sementara kita tahu NTB ini terbelah dalam 2 pulau yang sangat primordial pola pikir politiknya. Sasak, Sumbawa dan lain sebagainya itu masih sangat kuat. Jadi kalau kemudian pisah lebih berat tantangannya lagi. Misalnya Rohmi gitu. Mau nyalon gubernur misalnya. Itu makin berat tantangannya, apalagi di Sumbawa juga misalnya beliau bisa kita katakan pecah gara-gara pilkada kemarin. Maka tantangannya besar. Karena tantangannya besar, beliau harus punya opsi lain untuk menguatkan namanya. Dengan cara apa? Lempar isu ke nasional. Supaya saya dilihat oleh publik bahwa saya pantas nyapres. Kan itu yang dikomen sama orang. Artinya orang berpikir beliau nyapres saja pantas apalagi 2 periode. Nah, itu tembakan beliau ke sana. Ini strategi marketing politik menurut saya. Dan ini kita bisa berdebat dalam konteks ini, nggak apa-apa. Tapi itu yang saya baca, karena beliau sadar bahwa untuk capres ini dalam kondisi seperti ini, apalagi kita berada di Indonesia Timur yang DPT-nya sangat rendah, apalagi beliau belum, apalagi partainya juga masih di level menengah, itu juga sadar. Maka atau gini Mas Heri, kalau saya melihat beliau kan memang ahli komunikasi ya kalau menurut saya. Jadi hubungan beliau itu baik dengan kader partai lain gitu kan, kemudian dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh internasional juga gitu. Kalau ini Mas Heri, kalau jualannya beliau sekarang membuat PKS populer, ya kan? Kemudian masyarakat cenderung suka dengan PKS. Justru lebih disayangkan kalau beliau ikut kontestasi 2 periode dengan tantangan yang besar tadi gitu kan. Tantangan misalnya Rohmi akan misal maju sendiri gitu kan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dikritik gitu kan, yang belum berhasil gitu. Kalau peluang jadi menteri justru lebih besar kan. Makanya saya katakan tadi, kalau peluang jadi menteri itu adalah perspektif yang berbeda yang kita bicarakan. Menteri itu kan setelah Pilpres menang, gitu kan. Nah, siapa yang menang dulu? Yang menang ini kita kan belum tahu. Kita kalau gembongnya beliau, maka kemungkinan besar beliau termasuk orang yang sangat kuat untuk menjadi menteri. Tapi kalau bukan gerbongnya beliau, ya tidak mungkin karena selama ini PKS kita tahu bahwa satu-satunya partai yang oposisi hari ini. Gerindra aja sudah masuk koalisi sekarang meskipun tidak sempurna, tidak 100%, karena ada yang lain yang mengkritisi. Tapi PKS kan jelas posisinya. Nah, artinya bahwa ini tergantung siapa yang menang nanti. Kalau gerbongnya beliau, maka 100% kemungkinan besar beliau bisa jadi menteri. Tapi kalau bukan gerbongnya beliau,
dan itu tetap lebih taat. sulit juga. Lebih sulit lagi, bukan lebih sulit, itu bahkan tidak mungkin. Karena PKS bahkan juga, tidak mungkin. karena PKS itu konsisten, Mbak. Kalau dia oposisi, kalau dia koalisi, total dia. Kalau oposisi ya sudah, nggak mungkin masuk, dan memang dilarang oleh partainya untuk masuk. Dan harus ada oposisi di situ. Itu menurut saya. Nah, jadi itu saya kira ini rentetannya, Mbak ya. Kecuali kalau di Pilgub ini tidak ada tantangan, maka saya pikir nggak perlu banyak opsi-opsi lain yang kita bisa lakukan. Tapi ini terlalu banyak tantangannya ke depan ini. Sehingga kemudian banyak opsi yang harus dilakukan, termasuk strateginya untuk menjual beliau ke nasional supaya kuat beliau tetap di NTB ini. Orang berpikir beliau tuh laku kok di nasional, kenapa di NTB kita nggak kuatkan? Itu tembakan beliau sebenarnya untuk memelihara kondisi ini. Nah, sehingga kemudian strategi beliau ke depan adalah harus melakukan konsolidasi politik dengan yang pecah-pecah di bawah ini. Itu satu. Teman-teman yang dukung-dukung siapa-siapa kemarin itu, yang agak kecewa dengan kondisi pilkada kemarin, harus beliau rangkul. Harus, suka tidak suka harus seperti itu. Yang kedua, dengan cara kemudian memberikan prestasi yang luar biasa kepada Bupati Monopi ini. Karena orang berpikir, sebentar gitu. Mas Heri. Oke. Beliau harus mesra lagi dengan orang-orang yang kecewa di pilkada, ya kan? Kemudian Monopi harus berprestasi luar biasa, gitu kan? Tetapi itu kan suara Sumbawa nggak seberapa kalau dibanding Pulau Lombok. Paling tidak tetap seperti dulu. Karena kemenangan Dr. Zul itu kan ada di Sumbawa, Mbak. Lombok itu kan sudah diatur oleh teman-teman di NW, ada Romi kan, karena NW itu besar. Tapi paling tidak kan beliau mengamankan Sumbawa dan Bima. Tapi kalau pecah di Sumbawa ini bagaimana mau menang gitu? Meskipun sedikit, kalau pecah bermasalah. Minimal di satukan semuanya. Tapi lihat kompetitornya lagi nanti. Makanya kalau kemudian beliau mengambil kalau misal masih 2 periode dengan Romi. Bisa kuat, tapi dengan catatan tetap melakukan konsolidasi dengan yang ada di Sumbawa. Tapi kalau yang lain, kalau bukan sama Rohmi misalnya, tapi kemudian Rohmi menjalankan dirinya sendiri, maka beliau bisa mengambil tokoh yang memang memiliki level yang sama dengan Rohmi. Harus, tidak bisa tidak. Untuk menguasai Lombok. Iya, karena Lombok itu sangat primordial ya. Ini Sasak, ini kita harus majukan orang kita gitu. Sama juga dengan kita, tapi kan di sana besar penduduknya. Nah, yang punya level yang sama, yang setingkat dengan Rohmi. Bisa jadi petinggi NW, bisa juga mantan-mantan bupati yang memang punya suaranya banyak, termasuk Suhaili. Misal, karena beliau Suhaili itu besar suaranya kemarin di sana. Kekalahan Suhaili itu ada di Sumbawa kemarin waktu itu. Nah, ini tantangan ke depan buat beliau. Jadi menurut saya ini adalah 2 fenomena yang menarik untuk kita bahas, Pilpres dan Pilbub. Beliau kan sekarang orang sudah mulai ngomong-ngomongin beliau 2 periode sekarang di mana-mana. Memang itu tembakannya menurut saya. Karena di nasional itu terbantahkan tadi pendekatan yang pertama tadi dengan pendekatan yang kedua, terbantahkan semua menurut saya. Tapi dengan catatan, 2 periode, setelah menurut Mas Heri, beliau sekarang melakukan strategi komunikasi politik. Tembakannya sebetulnya Gubernur NTB 2 periode. Dengan catatan, yang pertama kan orang-orang yang kecewa di pilkada itu harus dirangkul supaya mesra, memilih kompak. Artinya beliau akan menang di Sumbawa lagi, gitu kan? Kemudian Monopi harus memberi prestasi track record yang baik ya, minimal memenuhi janji-janjinya supaya orang tidak kecewa dengan orang yang didukung oleh Dr. Zul. Memang tidak pernah mengatakan. Dan itu akan tersirat seolah-olah prestasi Monopi seandainya berprestasi nanti ya. Prestasi Monopi itu karena ada campur tangan Bang Zul di belakangnya. Poinnya adalah Zul, Pak Doktor tidak salah memilih orang. Kan begitu. Sehingga orang tuh punya trust pada beliau. Kembali lagi trustnya, kepercayaannya yang selama ini agak pisah-pisah di pilkada kemarin. Jadi begitu poin pentingnya. Jadi sebetulnya bukan nyapres ya. Jadi karena jelas, nggak mungkin ya. Hitungan matematikanya jelas, hitungan rasionalitas politiknya jelas. Kan tidak mungkin nyapres, tapi partainya mana, berapa suara partainya, kan itu harus kita hitung juga, Mbak. Nggak bisa kita tiba-tiba muncul langsung selesai gitu. Jadi beliau ini baru 1 periode. Karena biasanya orang menjabat jadi kepala daerah itu biasanya pengen 2 periode.
Di mana-mana Anies saja ya, yang Gubernur Jakarta sendiri, orang tuh mendorong 2 periode di sana. Apalagi di luar Jawa seperti NTB ini. Jadi saya pikir beliau kalau ingin nyapres, pernah jadi DPR, pernah jadi gubernur, dan masuk ke istana lagi sebagai menteri, baru total nilai poinnya. Total poinnya untuk nyapres ke depan. Jadi semuanya punya pengalaman, eksekutif, legislatif, dan seorang menteri. Bisa seperti itu. Langkahnya ke depan seperti itu. Oke. Baik, peluangnya ada beberapa peluang. Yang pertama, kalau Mas Heri jelas tembakannya gubernur 2 periode, tetapi ada peluang untuk jadi menteri. Maka seandai peluang jadi menteri itu besar misalnya gitu, kemudian beliau jadi menteri, maka pencapresan di periode berikutnya bisa justru lebih berpeluang. Itu lebih berpeluang ketimbang saat ini. Baik. Ya. Terima kasih banyak Mas Heri sudah bersedia berbincang dengan kami. Pemirsa, itu tadi prediksi yang diberikan oleh Mas Heri Kurniawansyah. Beliau adalah akademisi di Universitas Samawa dan pengamat politik muda yang dimiliki oleh Sumbawa. Jadi menurut Mas Heri, Bang Zul nggak nembak nyapres kok. Bang Zul nembak gubernur NTB 2 periode. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.